Alkitab berkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh,
University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, karena Engkau Allah yang terlalu baik di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, layaklah Engkau dipuji, disembah oleh setiap kami umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi
tinggi bagi Allah kita. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama. Muliakan Tuhan. Yeah. Oh, 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 oh. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah kita dahsyat, amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. sama-sama katakan, come on. Allah bangkit bersorak-sorak, hey. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh.
kota benteng yang teguh. Yes Lord, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Yeah, yeah. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus di atas segala. Serukan namanya, amin. Nama Yesus, nama Yesus. One more time, come on, sing out. Nama Yesus di atas segalanya. Yes, Lord. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang mulia. Angkat suaramu, bermazmurlah bagi Tuhan. Nyatakan namanya berkuasa atas hidupmu. Nyanyikan namanya, nama di atas segala nama. Nyanyikan namanya yang menyelamatkanmu. Nyanyikan namanya yang menyembuhkanmu. Nama Yesus, nama Yesus. Kami percaya akan nama Yesus. Namanya berkuasa. Ku percaya, ku berserah kepada nama Yesus. Nama yang mengasihi, nama yang mencintaiku. Kami percaya hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Dia mengerti, dia peduli, dia mengenal setiap hati kami. Namamu Tuhan, namamu, nama di atas segala nama. Boleh kasih tepuk tangan buat nama Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang begitu besar dan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Sama-sama katakan pujian ini. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatimu. Katakan saudara, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupan. Lord, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Boleh kita mengangkat kedua tangan kita, katakan tak akan ku takut dan gentar ya Tuhan. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman, Kaulah Tuhanku. Oh, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya
setia, Engkau Allah yang mulia, selamanya Kau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya udah kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita sekali lagi, katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya, Yes Lord. Shalom saudara-saudariku yang sangat dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apapun kabar saudara saat ini, saya berdoa Tuhan beserta kita semua. Amin, amin. Nah saudara, pesan Tuhan pagi ini yaitu diambil dari sebuah tema bagi yang mengharapkan mukjizat. Nah apakah saudara masih mengharapkan mukjizat? Atau saudara sudah tidak lagi mengharapkan mukjizat? Atau mungkin saudara sudah malas mengharapkan mukjizat? Karena mukjizat yang kita harapkan itu tidak kunjung-kunjung datang. Nah, keadaan seperti ini banyak sekali orang menjadi kecewa sama Tuhan. Saudara, seharusnya kecewa sama Tuhan itu tidak perlu. Kalau kita mengerti paradigma mengenai mukjizat itu sendiri, kita akan belajar 3 paradigma, 3 pemikiran, 3 perspektif akan mukjizat yang dari Tuhan, ya, paradigma yang benar. Untuk itu kita akan belajar dari seorang nabi besar yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, kita akan baca dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Setelah Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapakah Yohanes Pembaptis? Nama aslinya Yohanes. Tapi karena dia banyak sekali membaptis orang, maka diberi gelar Yohanes Pembaptis. Yohanes ini adalah lahir dari keluarga imam. Papanya Zakaria itu masih keturunan Imam Abiza. Sedangkan mamanya itu masih keturunan Imam Harun. Jadi Yohanes ini sebenarnya lahir dari keluarga imam. Bahkan Yohanes pun adalah sepupu dari Tuhan Yesus sendiri karena ibu mereka itu masih kerabat. Nah saudara, pelayanan Yohanes itu spesial ya. Sudah ditentukan Tuhan untuk menyerukan pertobatan bagi umat Israel. Mengapa? Karena pertobatan itu diperlukan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan kerajaan Allah, bagi kedatangan juru selamat. Dia mulai pelayanannya di usia 30 tahun ya, kira-kira sedikit lebih awal daripada pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Nah, medan pelayanannya di padang gurun, penampilannya biasa saja, tapi pengaruhnya luar biasa. Sehingga banyak sekali orang berduyun-duyun yang datang dari seluruh wilayah Yudea, datang mengakui dosa mereka, bertobat, dan memberi diri dibaptis. Jadi saudara, pada zamannya Yohanes Pembaptis itu sangat terkenal. Mungkin kalau di zaman now itu diibaratkan seperti Pastor Billy Graham, bahkan lebih besar saudara. Nah satu kali Yohanes itu menegur Raja Herodes Antipas. Ya, dia menegur karena raja tersebut mengambil istri dari kakak laki-lakinya. Yang di mata Tuhan itu adalah sebuah perbuatan yang berdosa. Tetapi raja ini rupanya bukannya bertobat, malah marah. Dan singkat cerita, Yohanes pun dimasukkan ke dalam penjara. Penjara bawah tanah yang gelap dan dingin. Dan disitulah pelayanan Yohanes tidak bisa lagi keluar, tidak bisa lagi berseru-seru menyerukan pertobatan. Dan yang pasti dia sudah tidak bisa lagi membaptis orang. Karena pelayanannya berakhir di penjara. Dan kira-kira menurut sejarah lebih dari setahun mendekam di dalam penjara. Yohanes Pembaptis itu akhirnya mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Coba kalian tanya, apakah dia adalah Mesias? Atau orang Israel harus menunggu yang lain? Saudara, ini adalah pertanyaan yang aneh, bukan? Mengapa? Mengapa aneh? Karena sebelumnya bukankah Yohanes Pembaptis sendiri? Ya, dia sendiri yang berkata kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus berjalan. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, inilah anak domba Allah. Bukankah dia sendiri yang mengatakan bahwa membungkuk dan melepaskan tali kasutnya pun dia tidak layak? Dan kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, dia bersaksi bahwa ketika dia membaptis Tuhan Yesus, dia melihat sendiri Roh Allah seperti burung merpati turun dan tinggal atas Yesus. Dan kita baru saja baca di ayat-ayat sebelumnya bahwa dia juga sudah mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kenapa dia mengutus murid-muridnya untuk minta konfirmasi lagi, untuk bertanya lagi? Kenapa? Sebab dia mulai meragukan Tuhan. Kenapa Yohanes, seorang nabi besar, ya bisa menjadi ragu, bimbang imannya? Karena dia manusia biasa, sama seperti kebanyakan kita. Ketika masalah datang, ketika pergumulan hidup datang, ketika tantangan ujian datang bertubi-tubi dan tidak kunjung-kunjung selesai, itu akan membuat mental dan jiwa seseorang menjadi lelah, saudara. Dan dari situ bisa lahir yang namanya keraguan. Keraguan akan Tuhan. Ya, ragu, kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak menolong? Dan itu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Mungkin pada awal dia di penjara, dia percaya, dia yakin sepupunya, Sang Mesias, Sang Juru Selamat akan datang menyelamatkan dia dari penjara. Tetapi ketika ditunggu-tunggu dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai akhirnya setahun setengah, Tuhan Yesus tidak
datang menolong, bahkan mengunjungi saja tidak. Padahal mereka kerabat. Kok begitu? Nah ini saudara, pengharapan yang sepertinya mulai sirna. Lalu apa yang dilakukan Yohanes? Dia sudah tidak tahan, lalu dia mengutus kedua murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Menanyakan apakah benar Yesus itu jati dirinya adalah seorang Mesias. Yang sebenarnya menurut saya yang ingin ia tanyakan adalah, kalau engkau benar-benar sang juru selamat, seharusnya engkau selamatkan aku dari penjara. Saudara, apa yang dialami Yohanes Pembaptis ini suatu pergumulan yang sangat berat. Mengapa? Karena secara psikologi, seseorang yang seperti Yohanes Pembaptis yang biasa pelayanannya di luar, di ruangan terbuka, di padang gurun, ketika dijebloskan dalam penjara, diisolasi, itu lambat laun akan membuat dia stres. Karena pada dasarnya manusia itu memang tidak bisa hidup terasing, terisolasi. Jadi saudara, kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh seorang Yohanes Pembaptis. Karena menurut Yohanes Pembaptis, kalau orang lain ditolong, ya, kalau orang lain mendapatkan mukjizat, kenapa dia tidak? Dan ini adalah pertanyaan yang sering sekali keluar dari mulut orang Kristen, ya, dari kebanyakan kita. Ketika kita seperti dalam keadaan seperti Yohanes di dalam penjara, tidak bisa keluar dari permasalahan finansial, tidak bisa keluar dari permasalahan rumah tangga, tidak bisa keluar dari permasalahan sakit yang sudah menaun, tidak bisa keluar dari permasalahan yang sama seperti lingkaran setan. Sepertinya berdoa susah banget memperoleh jawaban. Bertahun-tahun tidak ada breakthrough. Nah, keadaan seperti itu kita seperti menabrak jeruji pintu penjara. Ya. Sehingga kita bisa menjadi frustasi. Kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Kita minta mukjizat, tapi tidak kunjung datang. Hingga saat kita mendengar orang lain ditolong, kita mendengar orang lain mengalami breakthrough, orang lain mendapatkan mukjizat, rasanya dada kita nyesek. Bukan karena kita iri, tapi kita merasa, kenapa orang lain ditolong, saya tidak? Kenapa saya harus dibedakan? Apa salah saya? Apakah saya tidak layak ditolong Tuhan? Saudara, kalau kita terus-menerus seperti itu, kita akan menjadi bingung, frustasi, bertanya-tanya. Akhir-akhirnya kita akan menjadi kecewa, marah, dan frustasi. Ketahuilah saudara, itu semua karena kita punya paradigma yang salah tentang mukjizat. Nah, untuk itu bagi saudara yang mengharapkan mukjizat, yang pertama kita harus memiliki paradigma bahwa mukjizat itu milik Tuhan. Mukjizat itu milik Tuhan. Artinya apa? Artinya terserah sekehendak Tuhan, suka-sukanya Tuhan kepada siapa dia mau memberikan mukjizatnya. Kalau kita ingat peristiwa di kolam Bethesda, ya, itu di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima, ada peristiwa di mana Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda, di mana di situ terbaring banyak sekali orang sakit, orang buta, orang timpang, orang tuli, dan berbagai macam penyakit. Tapi dia hanya menyembuhkan satu orang saja, yaitu orang yang lumpuh selama 38 tahun. Iya, cuma satu orang saja. Padahal apakah Tuhan Yesus tidak mampu menyembuhkan? Ya pasti dia mampu, karena bagi dia tidak ada yang sukar. Artinya semua masalah itu adalah mudah di mata Tuhan. Tetapi yang kita tidak tahu adalah kenapa cuma satu orang yang disembuhkan. Tapi yang kita tahu adalah Tuhanlah yang berkuasa melakukan mukjizat. Tuhanlah yang menentukan siapa yang mau ia sembuhkan. Betul? Nah, dari sini kita harus paham bahwa mukjizat itu milik Tuhan. Karena pada umumnya secara tidak sadar, kita kebanyakan orang Kristen itu merasa mukjizat itu milik kita. Sehingga kita mengklaim mukjizat di hadapan Tuhan. Kita klaim itu mukjizat. Padahal mukjizat itu tidak bisa diklaim. Kalau yang bisa diklaim itu yang namanya asuransi. Kenapa kita bisa klaim asuransi? Karena kita bayar preminya setiap bulan. Sedangkan mukjizat itu tidak bisa kita bayar. Mukjizat itu adalah pemberian kasih karunia
dari Tuhan. Saudara, mujizat itu gratis diberikan kepada siapa yang Tuhan mau. Tuhan bilang dia mau bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Artinya apa? Dia punya kehendak bebas, keinginan dia sendiri. Saudara, kebanyakan orang Kristen yang merasa berhak mengklaim mujizat, begitu tidak mendapatkan mujizat, akan jadi kesel, marah, kecewa dan tawar hati sama Tuhan. Karena Tuhan gak mau melakukan apa yang kita mau. Coba aja kalau kita dapat mujizat, pasti kita langsung katakan, Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Tapi begitu Tuhan tidak melakukan apa yang kita mau, ya kita kecewa sama Tuhan. Saudara, kalau saja kita punya paradigma bahwa mujizat itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Contohnya siapa? Banyak saudara di Alkitab. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mungkin saudara masih ingat. Mereka mengerti paradigma kalau mujizat itu urusannya Tuhan. Makanya ketika diperhadapkan akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar, mereka menjawab bahwa sekalipun sekiranya Tuhan tidak menolong kami tidak akan memuja dewa tuanku dan menyembah patung tuanku. Karena mereka tahu itu urusan Tuhan. Mau tolong, mau buat mujizat, bagi mereka itu urusan Tuhan. Itu suka-sukanya Tuhan. Yang mereka lakukan adalah mereka melakukan bagian mereka, yaitu mempertahankan iman di dalam segala situasi. Nah, sama juga dengan Stefanus. Ya, saudara masih ingat di dalam Perjanjian Baru, bagaimana ketika dia dirajam sama batu sampai mati. Di dalam kesakitannya ya, dia masih berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampuni dosa orang-orang ini. Dia tidak berteriak, Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong saya lagi sekarat. Saudara, iman itu dibuktikan bukan pada saat doa kita dijawab. Tetapi iman itu diuji kesungguhannya pada saat doa-doa kita tidak dijawab. Tidak dijawab seperti yang kita harapkan. Dan bagi orang yang mempertahankan imannya, sekalipun tidak memperoleh apa yang dijanjikan, itu namanya akan ditulis di dalam Alkitab seperti di dalam Ibrani 11. Dan nama saudara akan masuk dalam daftar tokoh-tokoh Alkitab di kitab Ibrani ini. Luar biasa bukan? Inilah yang namanya orang Kristen sejati, yang mengerti paradigma yang benar tentang mujizat. Jadi ingat saudara, mujizat itu milik Tuhan. Kita lanjut ke paradigma yang kedua. Bagi saudara yang mengharapkan mujizat, ketahuilah, mujizat itu punya tujuan. Kita punya Tuhan yang bukan asal-asalan melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya, dia punya rencana, dia punya tujuan. Dan mujizat itu diberikan ataupun tidak diberikan, itu ada tujuannya. Ya, ada banyak tujuan di balik ada dan tidak adanya mujizat. Yaitu, ya saya catat di sini, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, Yesus begitu banyak melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dialah Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi di zaman pendahulunya. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk membuat orang menjadi percaya, untuk membawa orang kepada pertobatan. Dan tidak ada mujizat pun, itu ada tujuannya. Yang pasti menggenapi rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu besar, bukan cuma sekedar memberikan mujizat. Ada rencana besar Tuhan di depan kita yang tidak bisa kita lihat. Dan tidak ada mujizatnya, tidak ada mujizat pun itu ada tujuan membentuk manusia roh kita menjadi seperti Kristus. Tahu gak saudara kalau Tuhan itu lebih mementingkan manusia rohani kita daripada sekedar memberikan mujizat. Karena mujizat itu diberikan belum tentu seseorang bisa bertobat, bisa berubah. Makanya pada waktu Yesus bertemu dengan orang yang disembuhkan di kolam Bethesda itu, pada akhirnya dia berkata, jangan berbuat dosa lagi, atau yang buruk akan terjadi pada dirimu. Dengan kata lain, mujizat itu tidak menjamin seseorang bisa berubah, saudara. Padahal yang dipentingkan Tuhan adalah perubahan, pertobatan. Nah, sama seperti kalau saudara ya, sebagai orang tua, saudara punya anak. Tidak selalu toh
apa yang anak minta itu saudara berikan. Mungkin pada waktu dia kecil, saudara terus berikan apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi ketika anak sudah menjadi dewasa, tidak mungkin saudara akan terus memberikan apa yang menjadi keinginannya. Kenapa? Karena itu akan membawa dampak buruk bagi anak. Betul? Anak yang terus diberikan, disediakan, akan membuat anak itu menjadi orang yang lemah, yang tidak memiliki daya juang, dan yang pasti punya karakter yang buruk. Dan ini benar-benar terjadi di zaman now. Saudara, ada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh yang namanya Wade Martin Hughes. Ya, ini bagus juga untuk kita renungkan supaya kita mengerti bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu selalu ada tujuannya. Yang segala sesuatu pasti didasari oleh karena kasih-Nya kepada kita. Judul perumpamaan ini adalah mendorong batu karang. Ya. Jadi ceritanya ada seorang pria yang tubuhnya lemah, suka sakit-sakitan. Nah, pria ini hidup sangat sederhana. Sehingga dia tidak bisa ke dokter karena terbentur oleh biaya. Dan dia tinggal di sebuah pondok di dalam hutan. Di depan rumahnya itu ada sebuah batu karang yang besar. Nah, kisahnya ini dimulai ketika dia mulai mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan di satu malam. Ya, di dalam penglihatan itu Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Kamu keluar ke rumah dan dorong itu batu karang di depan rumah kamu." Lalu kemudian esok pagi dia bangun, lalu dia setelah sarapan, dia mulai mendorong batu karang yang besar itu yang ada di depan halaman rumahnya. Kemudian lanjut sampai jam makan siang. Setelah makan siang, dia mulai mendorong lagi sampai malam. Dan dia lakukan itu setiap hari. Dan selagi dia mendorong dan mendorong, dia merasa imannya terus bertumbuh. Karena dia percaya kalau batu karang itu bergeser, maka dia akan sembuh. Lalu apa yang terjadi dengan giat dia lakukan hari demi hari, bulan demi bulan, hingga pada akhirnya di bulan ke-9 dia mulai merasa jenuh dan lelah. Lalu kemudian dia keluar dan dia berpikir sebaiknya dia ukur seberapa besar, seberapa banyak batu itu sudah bergeser. Dia ambil meteran, lalu dia mulai mengukur. Ternyata setelah diukur, dia terkejut sekali. Kenapa? Karena ternyata batu karang itu tidak bergeser sama sekali, bahkan sesenti pun. Di situ dia mulai marah sekali, kecewa, frustasi. Kemudian dia menangis keras-keras. Dia pikir percuma 9 bulan mendorong batu besar itu tapi tidak bergerak. Ketika dia sedang menangis, tiba-tiba dia merasakan ada seseorang duduk di sebelah dia. Lalu dia menoleh dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, "Kenapa engkau menangis, anakku?" Nah, pria itu bilang, dengan terseduh-seduh dia bilang begini, "Ya, Tuhan kasih saya penglihatan yang ujungnya adalah pengharapan yang palsu. Saya sudah 9 bulan mendorong batu karang ini, tetapi tidak bergeser sesenti pun." Lalu Yesus berkata kepada pemuda ini, "Anakku, aku tidak pernah menyuruh engkau untuk menggeser batu karang itu. Aku hanya menyuruh engkau mendorong batu karang itu." Lalu pemuda itu terdiam dan dia mulai merenung. Lalu Tuhan suruh dia masuk ke dalam rumah bercermin. Ketika dia masuk ke rumah, dia melihat di cermin di hadapannya seorang pria yang kuat dan berotot. Dan dia mulai menyadari bahwa ternyata dia sudah tidak pernah batuk lagi. Dia baru menyadari betapa tubuhnya sekarang semakin kuat dan sehat. Di situ dia baru sadar sepenuh-penuhnya bahwa ternyata selama ini Tuhan menggunakan batu karang itu untuk membentuk tubuhnya menjadi tubuh yang kuat dan sehat. Saudara, sama juga dengan Bapa yang di surga. Ya, dia pergunakan masalah, pergumulan hidup, doa-doa yang tidak dijawab, kekecewaan kita, pintu-pintu yang tidak terbuka, keputusasaan kita, air mata kita,
seperti batu karang untuk mengubah manusia roh kita menjadi kuat dan memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Benar perkataan Yakobus di pasal yang pertama, berbahagialah engkau yang jatuh dalam berbagai permasalahan, karena akan menghasilkan ketekunan dan pada akhirnya menjadikan kita sempurna, utuh, tidak kekurangan satu apapun. Amin. Jadi saudara, ingatlah bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, baik itu mujizat ataupun mujizat yang tidak kunjung datang, itu pasti ada tujuannya. Dan paradigma yang terakhir bagi saudara yang mengharapkan mujizat, mujizat itu masih ada. Ya, saya mau katakan mujizat itu masih ada. Jadi bagi saudara yang mengharapkan mujizat, ada kabar baiknya. Mujizat masih ada. Bahkan lebih tepatnya, mujizat masih melimpah. Tahukah saudara, kalau kita sebagai murid Yesus diwajibkan untuk terus-terus berdoa, memohon mujizat dari Tuhan. Saya bacakan di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa. Artinya apa? Artinya Tuhan rindu untuk memberikan mujizatnya kepada saudara dan saya. Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah, masih seperti dulu, kaya akan mujizat. Hanya saja kita tidak tahu kapan Tuhan akan berikan mujizat kepada kita. Dia hanya suruh ketok, tapi kita tidak tahu kapan dibukakan. Dia suruh kita cari, tapi kita tidak tahu kapan kita dapatkan. Betul saudara? Artinya apa? Artinya mujizat itu masih ada di depan mata kita. Ya. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti Tuhan mau kita terus meminta. Dan pada saatnya dia akan limpahkan ke atas kita. Sabar aja dan tunggu waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan dia selalu merancangkan masa depan yang penuh harapan dengan kita semua. Apapun yang terjadi saudara, jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Sambil tetap berpengharapan, beriman kepada Tuhan Yesus. Akhir kata saya mau katakan, sesungguhnya kita semua sudah mendapatkan mujizat yang terbesar di dalam hidup kita. Yaitu kita sudah mendapatkan Yesus, Bapa sudah memberikan mujizat terbesar buat kita semua, yaitu Yesus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sikinara bata pakasya takayaraba. Bapa kami yang baik, yang begitu sabar mendidik kami. Ajar kami Tuhan untuk punya paradigma yang benar tentang mujizat-Mu. Ajar kami untuk menyadari bahwa mujizat itu milik Tuhan. Bahwa mujizat itu selalu ada tujuannya. Dan yang pasti itu untuk kebaikan kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Mujizat Tuhan masih melimpah. Untuk itu saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami semua yang mengharapkan mujizat, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan penghiburan. Dan yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa, kami tidak akan pernah berhenti meminta, mencari dan mengetuk. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semua. Agar ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau menemukan kami tetap beriman kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan cawan perjamuan. Kalau Bapak dan Ibu yang ada di rumah dan tidak ada perjamuan, bisa juga siapkan biskuit dan juga pakai air putih juga sudah oke. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Tiba saatnya kami makan roti dan minum cawan perjamuan sebelum kami melakukannya.
Kami minta ampun atas semua dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan dan sucikan kami dengan darah Yesus. Biar kami selalu layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Baik, kita akan angkat roti perjamuan. Mari kita angkat roti. Sebelumnya saya akan bacakan firman. Sebab apa yang telah aku teruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa dan Ibu yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapa dan Ibu kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur di atasnya kami ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat dua tangan kita untuk mengucap syukur. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian, segala pujian dan hormat kemuliaan. Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi, di surga. Segala pujian dan hormat kemuliaan. Kutinggikan, kumuliakan Raja segala. Kutinggikan, kumuliakan Raja segala raja. Kutinggikan, kumuliakan Raja segala raja. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Saya percaya kita semua diberkati. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberi persembahan. Saudara bisa memberi lewat scan QR code yang ada. Dan saya percaya kita memberi dengan hati ucapan syukur. Sebelum memberi, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati kita.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu. Kasih setia-Mu menyertai hamba-Mu bersama keluarga besar. Tuhan sertai lindungi apapun yang dikerjakan, Roh Kudus pimpin. Dan Tuhan selalu buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami yang mengangkat doa kami buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insur Niko Nyotora Harjo. Tuhan, Kau memberkati gembala sidang kami bersama istri dan juga keempat wakil yang ada. Tuhan berkati, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Sertai mereka, tuntun mereka di dalam seluruh pelayanan mereka, kehidupan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, secara khusus kami berbuat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Berkati presiden dan wakil presiden kami. Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh jajaran kementerian yang ada. Anggota MPR, DPR Tuhan berkati. Bahkan aparat kepolisian, keamanan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati ekonomi bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan lebih dan lebih diberkati Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan, sembuhkan semua pasien yang sakit terkena COVID-19. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terus terjadi sampai virus itu sirna dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang beribadah hari ini. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, jagai mereka, apapun yang mereka kerjakan, Roh Kudus pimpin dan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan juga kami akan memberi persembahan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, berkati apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil, hidup mereka diberkati dan jadi berkat. Dan biarlah persembahan ini boleh bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan kita. Membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Oh rabasyakarabaya takaralabashyikaralabaya takaralabashyakaralabah. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan. Terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, Dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.